Oke, sekarang jam 10 malam di tanggal 22 Juli 2026, balik lagi di channel Nur Fazli Rehan dan udah jam 10 malam. Seharusnya sih ya udah tidur aja ya, karena orang-orang udah banyak yang tidur juga nih. Besok harus berkegiatan lagi. Besok hari Kamis, kira-kira macet nggak ya pagi? Semoga enggak lah ya. Nah, bakal ngomongin apa hari ini? Ini masih tentang bola-bolaan dan kayaknya agak sedikit ngomongin Como lagi. Kenapa? Karena Como yang satu ini ada pemainnya yang diincar sama Chelsea. Nah, kalau tahu kan gue kan suka banget Chelsea nih, makanya kayaknya lebih enak kalau kita ngomonginnya adalah di Chelsea-nya, karena pasti lebih enak, terus juga gue tahu banyak dan tidak akan so tahu gitu kan. Kalau misalnya yang salah-salah, kalau misalnya ngomongin tim lain terus ada salah-salah, wah nanti bisa dihujat gitu kan. Kalau ngomongin Chelsea kan tim gue sendiri, kalau ada salah ya udah mungkin lagi maklum, lagi ngantuk gitu kan. Nah, setelah kemarin Chelsea itu ngebeli Morgan Rogers, nah ini kan menjadi break record sebagai pemain Inggris atau British yang transfernya paling mahal, yaitu 117 pounds gitu kan. Nah, tadi gue sempat lihat di sosial media, ini kalau nggak salah dari Amazon atau gimana gitu gambarnya, katanya untuk pemain yang harganya di atas 100 juta euro itu ternyata Chelsea paling banyak, adalah sebagai tim yang paling banyak membeli pemain kisaran lebih dari 100 juta euro. Nah, ada siapa aja? Pertama kan masih ada Morgan Rogers, terus ada Enzo, ada Caicedo, ternyata ada Lukaku. Yang sekarang udah nggak tahu nih di Napoli masih tetap stay atau bakal ogah-ogahan atau pindah gitu kan. Terus ada Kai Havertz yang nyebrang ke Arsenal, dan satu lagi tadi siapa ya? Lukaku, Havertz, aduh gue lupa lagi siapa tadi satu lagi. Kayak Havertz, Lukaku, Caicedo, Enzo, Morgan Rogers. Nah itu aja, lupa. Kirain ada satu lagi, apa Mudryk gitu ya, tapi enggak. Mudryk nggak tahu kemana, kabarnya apa musim ini gitu, transfer apa Bennett-nya dia selesai gitu, cuman nggak tahu juga, kita doain aja. Nah, untuk Morgan Rogers ke Chelsea ternyata itu ada sedikit hint atau ada ajakan yang sangat menuntut, itu dari temannya Morgan Rogers sendiri, sahabatnya, yaitu Cole Palmer. Jadi mereka itu katanya pertama kali ketemu di timnas Inggris Junior, habis itu bersama lagi di Akademi Manchester City, dan ketika transfer ini dibuka, katanya Cole Palmer tuh nggak berhenti buat nge-spam call si Morgan Rogers buat ya udah gabung Chelsea aja gitu. Dan akhirnya udah mereka berdua seneng deh. Nah, kelihatan seneng banget nih gimana si Cole Palmer di Instastory-nya di posting gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja ya gimana nih nanti musim depan Chelsea bersama Morgan Rogers dan juga Xabi Alonso, nah, kan gitu ya. Terus untuk transfer Xabi Alonso di bukan paruh musim, di jendela transfer ini nggak cuma berhenti di Morgan Rogers. Aturan kayaknya sih berhenti ya, soalnya udah gede banget kan, 117 pound gitu. Nah, ternyata masih ada beberapa pemain yang di-link dengan Chelsea ataupun Xabi Alonso gitu. Salah satunya ada dari defendernya Como. Nah, ini kan asuhannya Cesc Fabregas ya. Beberapa kita highlight dulu ya. Ini namanya ada Jacobo Ramon. Jacobo Ramon ini asal Akademi Real Madrid, aka La Fabrica. Terus kenapa sih kok bisa nih Xabi Alonso tertarik gitu? Padahal kan kita lihat kemarin Xabi Alonso aja bisa pecat dari Real Madrid gitu kan. Nah, katanya Jacobo Ramon ini, kalau yang spesifik yang bisa kita highlight gitu ya, dia adalah central defender berkaki kanan dengan tinggi 196 cm, berarti tinggi banget. Sama kiper kayaknya nih head to head ya, dia bisa cocok juga jadi kiper gitu kan. Nah, cuman dengan tinggi yang kayak gini, aturan kan istilahnya lambat. Nah, dia nggak terlalu lambat juga gitu, masih so-so lah. Tapi untuk di aspek fisikalnya yang bisa kita highlight banget adalah lompatannya atau jumping reach-nya dan juga natural fitness. Nah, kalau natural fitness
berarti kayaknya nih bakal bertolak belakang dengan Reece James yang aka suka cedera. Nah kalau Jacobo Ramon kayaknya enggak nih, cuman nggak tahu juga. Semoga jangan sampai deh cedera gitu. Udah cukup Fonana, Lavia, sama Reece James yang begitu deh kan. Nah dengan tinggi yang 196 itu, memang di Serie A dia adalah pemain nomor 5 dengan kemenangan duel udara gitu kan. Nah kalau yang lain mungkin lebih tua atau kayak gimana. Kalau si Jacobo Ramon ini kebetulan umurnya 20 tahun. Nah kita lihat lagi aspek yang lain ya. Secara teknikal yang bisa di highlight adalah tacklingnya. Tacklingnya ini sangat gede dari skill-skill yang lain, walaupun passingnya itu bisa dibilang ya satu level di bawah tacklingnya lah ya, masih good lah untuk pemain umur 20 tahun gitu kan. Nah dari segi teknikal cuman itu aja mungkin yang bisa kita highlight. Heading juga bagus ya karena dia tinggi, jadi kalau dapat lompatan tinggi aturan headingnya juga mantap gitu kan. Markingnya juga boleh, teman yang lebih bagus adalah tacklingnya. Untuk dari segi mentalnya yang bisa dilihat adalah ketenangannya. Nah ini berarti bisa dibilang dia bakal diplot sebagai ball playing defender kanan, jadi kayak Pau Kubarsi. Nah Pau Kubarsi juga kanan tuh kakinya tuh. Terus konsentrasinya bagus, antisipasinya juga bagus, positioning. Nah itu jadi dia ada di tempat yang tepat gitu ketika defending gitu. Work rate-nya juga ada. Nah selebihnya udah itu aja. Kalau misalnya kita nggak dapat Jacobo Ramon, sebenarnya ada beberapa opsi lain yang mirip-mirip ya. Yang pertama ada Pau Navarro dari Villarreal, umurnya sama-sama 20 tahun. Cuman gue nggak tahu nih dia kaki kanan apa kaki kiri ya. Cuman ini ada similar, jadi kayak berarti sama-sama back yang berperan sebagai ball playing defender dan nyaman ketika memegang bola gitu ya, dengan ketenangan yang sangat tinggi. Terus ada backnya Manchester United itu Aiden Heaven. Terus juga ada Samson Baido dari RC Lens, berarti ini Liga Prancis gitu ya. Terus ada Jeremy Jacquet yang kayaknya transfer ini emang udah officially ke Liverpool deh gitu ya, karena emang udah dideketin dari jendela transfer sebelum-sebelumnya gitu ya. Jeremy Jacquet ini juga dari Liga Prancis, dari Rennes. Terus satu lagi adalah Aaron Anselmino. Nah kebetulan ini emang udah dimilikin sama Chelsea, sebelumnya sempat di loan ke Borussia Dortmund, terus juga ke Strasbourg gitu kan. Tapi umurnya adalah sama-sama 20 tahun. Nah kaki kanan juga nih si Anselmino. Jadi mungkin sebelum Xabi Alonso ngelihat oke, beli Jacobo Ramon gitu kan, mungkin bisa dilihat nih siapa tahu skillnya hampir sama-sama Anselmino, walaupun lebih tinggi si Jacobo Ramon. Jacobo Ramon kan 196, sedangkan Aaron Anselmino 10 cm lebih pendek, 186 doang gitu ya. Ini semuanya gue lihat di data-data sebagai football manager. Mungkin kalau ada yang suka juga, nah kita lihat lagi kira-kira siapa sih yang bakal dibeli Chelsea gitu ya. Gue sih berharap Chelsea belinya tuh yang udah bukan kayak transfer sebelumnya gitu, cuma numpuk wonderkid. Toh kita lihat juga jadinya wonderkid ini bakal pergi atau bakal loan gitu. Contohnya ada Maguire yang musim ini udah pasti nggak bakal main di Chelsea atau pergi secara transfer ataupun secara loan gitu kan. Terus ada Garnacho yang ternyata cuma satu musim di Chelsea ya. Dia juga bakal lagi dideketin sama Aston Villa, dimana untuk pendekatannya ini Unai Emery menggaranti katanya dia akan ngebuat karirnya Garnacho menjadi lebih bagus gitu, yang seharusnya katanya kan gitu. Cuman nggak tahu gimana ya. Terus ada jersey away-nya Chelsea yang ketiga itu akan sudah rilis. Kalau yang gue lihat ya kayaknya sih masih nuansa kuning-kuning hitam gitu. Nah cuman nggak tahu deh, nanti kita lihat apakah ini sebagai jersey keberuntungan Chelsea apa enggak gitu kan. Semoga sih mau bawa keberuntungan ya. Morgan Rogers yang transfer terbaru Chelsea itu dia datang ke Chelsea dengan transfer termahal, dan hari ini baru aja tanda tangan kontrak dan foto-foto gitu di Stamford Bridge, dan dia memakai nomornya
Eden Hazard waktu pertama kali ke Chelsea, yaitu nomor 17. Iya, seneng banget ya. Semoga bisa menjadi legenda di Stamford Bridge, karena Stamford Bridge walaupun orang-orang bilang stadionnya kecil karena kapasitasnya 40 ribuan, nggak kayak Tottenham Hotspur Stadium yang baru, atau nggak kayak Old Trafford. Cuman ya pasti kalau nonton di sana pasti akan menggema, suaranya berisik-berisiknya mengganggu mental dan kewalahannya musuh gitu kan. Nah, kalau misalnya ngeliat suara yang kayak gitu nih ya, kalau misalnya suaranya bagus gitu, bulat, nggak cempreng, itu pasti enak didengerinnya gitu kan, kayak mungkin akustiknya bagus. Nah, kalau gue sendiri pun kalau misalnya ke stadion yang misalnya suaranya bagus gitu ya, kayak ngegemanya bagus, nggak yang ternyata ngegemanya yang bikin sakit. Nah, itu enak tuh nontonin ya kan. Ada tuh yang bikin menggemanya tuh sampai kayak, ih anjir nih kenapa nih, kok gue kayak merasa ada yang aneh nih sama diri gue gitu kan. Itu mungkin apa terlalu kekencengan atau gimana gitu ya, nggak biasa di tempat yang rame gitu. Nah, biasanya kalau untuk masalah kuping kayak gitu ya, gue pasti milih speaker atau misalkan earphone. Itu yang bagus juga, mengingat kalau misalnya di stadion, gue juga sukanya tuh yang gemanya tuh yang bagus gitu. Jadi kayak surroundingnya yang enak, GBK enak tuh, JIS juga enak. Nah, kalau misalnya gue di rumah, gue tuh kalau pakai speaker ada yang jadi andalan gue dari dulu, yaitu JBL. Nah, kayak ini nih tuh, gue punya JBL. Ini adalah JBL Go 3 yang gue pakai. Ini kayaknya udah agak lama nih, udah 3 tahun apa 4 tahun gitu, sampai ini ada yang kepotong gitu kan. Gue juga sempat punya JBL Go 1 ataupun JBL Go 2. Teman-teman juga kalau misalnya mau punya JBL Go, karena ini enak banget, bisa dibawa kemana-mana dan pasti kepake deh, karena bisa connect ke HP, bisa connect ke laptop. Biasanya ya gue pakai kalau misalnya gue mau mandi, jadi HP nggak gue bawa masuk ke kamar mandi, tapi JBL doang gue mau masuk. Nah, ini boleh nih ya teman-teman, kalau yang suka JBL, udah gue tag di deskripsi, di monitor ini juga bisa lo lihat, nanti tinggal klik aja, siapa tahu kita bisa samaan ya. Kalau gue sih belinya JBL Go 3 yang warna hitam, walaupun kayaknya JBL Go 4 juga udah rilis deh. Nah, nggak tahu deh. Oke deh, segitu dulu. Thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai akhir sini. Doain semoga gue bisa konsisten tiap hari satu video, dan juga jangan lupa buat di subscribe, di like, di komen, pasti gue balas, gue baca. Terus di share ke teman kamu, mungkin sesama suka Chelsea atau ke orang tersayang, mungkin pacar. Nah, itu boleh juga ya. Oke deh, thank you teman-teman, have a nice day everyone, God bless you all, bye.